Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan dari rumah menuju ke masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan kita semua tidak pulang ke rumah kita masing-masing kecuali mendapatkan ridho dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan singkat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya di sini hanya mengingatkan. Barangkali mohon maaf, di sini ada ustaz atau ustazah, para kiai, ibu nyai. Saya hanya menyampaikan yang disampaikan oleh guru saya. Mumpung kita masih di bulan Ramadan dan selayaknya manusia siapapun orangnya, ketika ditanya ingin masuk surga atau masuk neraka, pasti jawabannya masuk surga. Ada seorang guru ditanya masuk surga atau masuk neraka, pengennya masuk surga. Kiai ditanya pengen masuk surga. Pedagang ketika ditanya pengen masuk surga. Bahkan pejabat yang koruptor, maling, begal sekalipun, kalau ditanya pengen masuk surga atau neraka, pasti jawabannya pengen masuk surga. Hari ini surga sudah dianggap enteng oleh kita semua. Tapi bagaimana kita pengen masuk surga yang mungkin dulu adalah kampung halaman kita? Karena Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surga. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka anak cucunya pun ada di bumi. Maka ketika kita pulang, ya pulang kampung halaman kita adalah surga. Tapi banyak di antara manusia-manusia yang justru tidak pulang ke surga, melainkan ke neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin yadkhuluna jannah." Kata Rasul, semua umatku nanti semuanya akan masuk surga. Illa man abah, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang tidak mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin pulang ke kampung halaman kita, ke asal muasal kita harus tahu ilmunya. Ada salah satu hadis yang luar biasa. Jadi Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Ketika Rasulullah sampai ke surga, melihat pintu surga yang begitu megahnya, di situ Rasulullah tidak bahagia. Rasulullah sedih, bahkan kaget sekaget-kagetnya. Loh, kenapa kaget? Di situ para sahabat nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau jalan-jalan di surga justru melihat pintunya kok malah kaget? Kenapa enggak bahagia?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ra'aitul maktuban ala babil jannah." Karena saya melihat tulisan yang sangat besar di atas pintu surga, kata Rasul. Lalu para sahabat pun bertanya, "Apa Rasul?" "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca? Tulisan apa yang ada di atas pintu surga sehingga engkau merasa sedih, merasa kaget?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, kata Rasul, "Saya membaca di atas pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin." Ada 3 orang-orang atau 3 golongan yang tercantum di atas pintu surga, tercatat dengan jelas 3 golongan yang diharamkan atau dilarang untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat pun nambah penasaran terhadap
bacaan atau tulisan yang ada di atas pintu surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yang pertama, yang ketika golongan tersebut tidak dibolehkan untuk masuk surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin, adalah pertama golongan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang medit. Nah, maka dari itu jadilah kita di bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang dermawan. Jangan menjadi orang yang pelit. Gak ada urusan orang pergi haji pun pulang lagi, ya, tidak ada jaminan orang tersebut dermawan. Haji medit namanya, ya. Nah, disitulah ketika kita menjadi orang yang pelit, mohon maaf, tahajud kita, ya, puasa kita, ya, itu tidak dihitung. Kemudian kata Rasulullah, golongan yang tidak dibolehkan untuk masuk surga yang kedua adalah wa'aqin, yaitu seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah, inilah menjadi salah satu kunci kita supaya kita merenung apakah hubungan kita terhadap orang tua baik-baik saja. Ketika hubungan kita buruk terhadap orang tua, maka Allah pun akan mempersulit, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat pun Allah akan menyesatkan kita. Bahkan surga melarang kita untuk memasukinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga yang diharamkan oleh Allah untuk masuk surga, wa nammamin, adalah golongan orang-orang yang suka mengadu domba. Suka ketika ada orang yang bertengkar, malah mendukung, malah mensupportnya, tidak memisahkannya. Nah, orang tersebut itu pun diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.